الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasyirul haqqi bil haqqi al-hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita teruskan kembali untuk pertemuan malam hari ini kajian Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ku fasal suwiji fi bayani ahkamil ila'i kang tetep ing dalam nerangake pira-pira hukume ila. Sumpah ila biasanya disebutkan sumpah ila. Jadi ini bagian daripada bentuk-bentuk kaitannya dengan talak. Dengan talak ini ada bentuk ilah. Apa sih ilah? Ya, nanti keterangannya wa huwa utawi ilah lughatan ing dalam lughate iku masdaru ala yuli ilaan, masdar dari lafadz ala yuli ilaan. Ilah itu masdar dari lafadz ala yuli ilaan. Idza halafa ing dalam sumpah sapa zaud, sumpah sapa wong. Ketika seseorang bersumpah itu namanya sumpah ila. Wa syar'an utawi ila ing dalam syariate iku halifu zaujin, sumpahe bojo, sumpahnya seorang suami, yasihu kang sah apa talaquhu talaqi zauj. Sumpah liyam tani'a berapa nyegah sapa zaud min wat'i zaujatihi saking menggauli istrinya zaud fi qubuliha ing dalam kubulnya zaujah mutlakon lawan mutlak, waktunya mutlak au faqa arba'ati asyhurin utawa ing dalam sak ndure papat pira-pira wulan. Jadi sumpah ilah itu apa sih? Sumpahnya seorang suami yang sah untuk tolak, sumpah untuk tidak menggauli istrinya selama tidak menggauli istrinya selama mutlak atau di atas 4 bulan. 4 bulan ke atas. Ini disebut dengan sumpah ilah. Ini bentuk-bentuk penyiksaan terhadap istri ini. Ini dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah dulu seperti itu. Menelantarkan, bahasanya menelantarkan istri. Tidak dicerai, tapi sudah bersumpah saya nggak akan menggauli kamu. Nah ini batasan waktunya nggak ada dulu. Kemudian syariat datang membatasi hanya 4 bulan ke atas. Kalau 4 bulan ke atas kok tidak ada keputusan apapun, nanti hakim bisa memutuskan apakah itu atau ketika kembali lagi dengan bayar kafarat, nanti akan seperti itu. Karena ini bagian daripada sumpah. Wa hadzal makna utawi ikilah makna iku ma'khudun dan alab diambil min qaulil musannifi saking dawuh musannif. Makna yang di atas tadi diambil dari dawuh musannif yaitu wa idza halifa, dalam negara sumpah sapa zauj. Sumpah Allah ya ta'ah ing yen ora menggauli sapa zauj, tidak wati sapa zauj zaujatahu ing istrinya zauj wat'an kelawan wati mutlakon kelawan mutlak, wat'an kelawan wati mutlakon kang mutlak, au muddatan utawa ing dalem mangsa. Ai wat'an kesewati muqayyatan kang den qayyidi bi muddatin kelawan mangsa, dengan masa, ada masa. Masanya berapa? Tazidu kang ngluwihi apa muddah ala arba'ati asyurin ing atase 4 pira-pira wulan. Fa huwa mongko utawi zaud ail halifu tegese wong kang sumpah al madhkuru kang den tutur iku mulin aran wong kang sumpah ilah min zaujatihi saking bojone halif.
sawaun halafa pada uga sumpah sopo halif billahi kelawan asma Allah taala au bi sifatin atau kelawan sifat min sifati saking pira-pira sifatnya Allah. Awa alaqa atau gantungake sapa halif wat azaujatihi ing wati za istrinya halif bitolakin lawan tolak aw itqin atau merdekake. Kakolike dewe halif dewe zauj ini. In watok tuki lamun wati ingsun ing sira fa anti mongko te sira iku taliqun wong kang tolak. Aw fa abdi mongko te kawula ingsun iku hurun merdeka. Terus faida wato alani dalam nalikane wati sapa zaud tolakot mongko tolak sapa zaujah. Wa ataqala lan merdeka sapa abdu kawula. Nih jadi yang namanya sumpah ilah itu ketika ada seorang suami sumpah untuk tidak wati, tidak menggauli istrinya dengan mutlak, artinya tidak dibatasi masa, ataupun dengan masa yang ditentukan yang melebihi 4 bulan. Maka suami yang bersumpah ini disebut orang yang sumpah ilah dari istrinya, baik itu menggunakan asma Allah atau sifatnya Allah, kemudian baik itu menggantungkan wati zaujahnya dengan tolak ataupun dengan memerdekakan hamba. Nah, terus wa kadzal kaya qauluhu law qala lamun ngucap sapa zaud in wataqtuki lamun wati ingsun ing sira falillahi mongko iku wajib falillahi mongko iku kadya Allah alayya wajib ing atas ingsun salatun utawa salat au samun utawa puasa hajjun atau haji au itqun atau merdekakan budak fa innahu mongko sak temene zaud iku yakuno nafsu zaid iku mulian wong kang sumpah ilah aidan halimali. Ketika ada orang berkata seperti itu, kalau saja saya mewati kamu maka bagiku wajib untuk sholat, puasa atau haji atau memberikan budak katakan. Itu berarti orang tersebut sudah sumpah ilah. Ini dengan jalur kinayah ini. Wa yu'ad jalulan dan selantai akeh ditunggu mangsa sapa lahu zaud. Yum halu tegese den inahake sapa muli wong kang sumpah ilah hatman lawan wajib. Itu diberi waktu tempo. Khurran kana iku merdeka anane muli aw abdan atau kawula fi zaujatin ing dalam istri mutiqatin kang kuat lil wati maring wati. Jadi ketika ada orang berkata seperti itu, ya, kemudian orang tersebut berarti orang yang sudah sumpah ilah, orang yang sudah sumpah ilah. Maka ditunggu, ditunggu sumpah tersebut sampai batas waktu. Baik orang tersebut itu orang yang merdeka maupun hamba. Padahal istrinya juga termasuk kategori orang yang masih mampu untuk digauli. Kemudian ditunggu insa'alat lamun nyuwun sapa zaujah dzalika ing ngono takjil arba'at asyurin ing dalam 4 pira-pira bulan. Pak ibtida'uha mengko utawi kawitane arba'at asyur fi zaujati nam zaujah iku minal ilahi saking sumpah ilah wa fi raj'ati lan ing dalam zaujah raj'iyah minar raj'ati saking masa rujuk. Jadi ditunggu sampai 4 bulan. Ya, ditunggu sampai 4 bulan. Nanti setelah 4 bulan bagaimana? Summa ba'da qita'i hadil muddati. Mongko dalam sakwise tutuke mengkono mongso setelah 4 bulan kok sudah habis waktunya. Yu khayyaru mongko den kon milih sapa muli wong kang supah ilah. Bainal fai'ati dalam antarane nohoni. Bi ayuni jaga gambarkan itu nganjingake sapa muli wong kang sumpah ilah hasyafa atau ing hasyafa muli. Qadru atau ing kira-kira hasyafa. Mimma qatu'i hasaking wong kang den tugel hasyafae bi qubulil mar'ati dalam qubulil mar'ah. Pilihannya itu satu antara untuk menggauli istrinya wa takfiri lan takfir yaitu membayar kafarat lil yamini kadue sumpah ing kana lamun to ono apa khalafuhu sumpah muli iku billahi kelawan asma Allah taala ala tarkiwat iha ing atase ninggal wati zaujah awit tolak itu tolak lil mahlufi alaiha maring wong kang den sumpahi maring wong kang den sumpahi sapa alaiha al atau ditolak orang yang disumpahilah itu ditolak setelah habis masa
itu pilihannya 4 bulan ke atas pilihannya itu ya digauli digauli, dan kemudian setelah digauli digauli dan bayar kafarat, jelas ini bayar kafarat, atau kemudian talak. Bayar kafarat kemudian dia artinya kembali menjadi suami istri kembali, atau tolak. Fa in tanah alam atau nyegah sebuah zauju zaud minal fi'ati saking nohoni wa tolak lan tolak. Kalau kemudian tidak mau membayar kafarat, tidak mau mentalak, itu gimana? Tolak kok mau nolak alih ngatis zaud sekolah hakim. Maka yang menjatuhkan tolak nanti hakim. Tolakatan kelawan tolak wahidatan kang siji, rojak ingatan kang bongso rojai. Maka hakim menjatuhkan tolak satu kepadanya, ya tolaknya tolak rojai. Fa'il tolak kelawan tolak sapa zaud aksara kelawan lebih akeh min hasaking wahidah lam yakok mongko tumiba apa tolak. Fa in imtana'a mongko lamun nyegah sapa zaud minal fi'ati sing nohoni faqat khalid loko. Amarahu mongko perintah ing zaud sapa hakim ditolak iku tolak. Kemudian ketika tidak mau tidak mau untuk membayar menohoni atau membayar kafarat, tidak ada suaminya tetap tidak mau untuk menggaulinya setelah masa waktu 4 bulan, ya udah hakim perintah. Ya kalau seperti itu ditolak saja. Karena memang ini bagian daripada tolak yang bentuknya ini bentuk menelantarkan kepada istri, pada ini adat jahiliyah sebenarnya untuk ilah ini. Tapi kemudian adat ini masih berlaku, kemudian hukum Islam datang dimodifikasi dengan cara-cara ada batas waktu. Kalau dulu nggak ada batas waktunya, saya bertahun-tahun. Karena memang dulu itu umum sekali seorang suami itu punya lebih daripada satu istri. Istrinya bisa 3, 4, 5 kalau bagi orang kaya. Kalau 5 enggak. Kalau zaman jahiliyah memang sampai seperti itu. Kemudian setelah itu dibatasi hanya 4 kan itu. Kemudian ada istri yang ditelantarkan dengan cara menyumpah, sumpah kamu tidak akan saya gauli kamu. Nah, hanya menelantarkan istri, maka kemudian waktunya 4 bulan. 4 bulan itu kamu bayar kafarat pilihannya atau tolak. Bayar kafarat berarti kembali menjadi suami istri, digauli istrinya, kemudian atau ditolak menjadi orang yang bercerai secara baik. Ini untuk masalah sumpah ilah. Tapi ini jarang sekali kasus-kasus seperti ini. Walaupun mungkin masih ada, maka ditentukan hukumnya seperti itu. Nanti di pengadilan agama juga ada itu. Di KUA juga ada. Ini kita masuk bagian kitab takrib ini juga menjadi pedoman untuk kompilasi hukum Islam yang ada di pengadilan-pengadilan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun uti fasal sawiji fi bayani ahkami dzihari kang tetep dalam neraka pira hukum dzihar. Ini hampir sama. Tadi sumpah ilah, sekarang sumpah dzihar. Ini sama kaitannya dengan perceraian juga. Kaitannya dengan perceraian. Ini masih bentuk-bentuk, tapi yang pernah dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah. Tapi untuk dzihar ini kayaknya ini pengadatan orang sana. Yang mana di sini itu karena secara akal itu tidak begitu kan dzihar ini penyamaan istri dengan orang yang mahram. Kamu posisinya sama seperti ibuku. Nah, artinya mencerai tapi tidak mau mencerai tapi tidak dengan jelas cerai, kemudian bersumpah memposisikan sang istri itu seperti halnya orang yang haram dinikah, artinya seperti itu. Di kalangan orang umum enggak berlaku. Orang umum biasanya langsung cerai tidak gitu. Faslun ing fasal suci fi ahkami fi bayani ahkami dzihari kang dalam nerangake pira-pira hukum dzihar. Ini hukum dzihar, sumpah dzihar. Wa huwa dzihar lughatan dan lughate ku makhudun dan alap minadz dhahri saking masdar dhahri, maknanya geger punggung. Wa syar'an utawi dziharin dalam syariat iku tasbihuz zauji oleh nyerupake suami zaujatahu ing istrinya zaud ghairul baini kang dudu ketolak bain biunsa den serupake biunsa kelawan wong wadon lam takun kang ora ana sapa unsa iku halalahu wong halale zaud. Jadi menyerupakannya seorang suami terhadap istri dengan perempuan yang mahram yang tidak halal
dinikah. Berarti orang yang haram untuk dinikah. Artinya itu adalah mahram, baik itu ibu, kakak atau adik kayak gitu. Penyerupaan menyerupakannya seorang suami terhadap istrinya dengan posisi ibu dan sebagainya. Wadhiharu ta idhar, yang dimaksud dhihar iku ayakula yang tong ucap sapa rajul wong lanang li zaujatihi maring istrinya rajul. Dhihar itu seorang laki-laki berkata kepada istrinya, anta utawi anti utawi sira kamu alaya ing atas ingsun bagi saya iku kadhahri ummi kaya gegere ibu ingsun. Kamu bagi saya sudah seperti punggung ibu saya. Wa khassa lan nentokake sapa rajul adzhra ing dhahr punggung dunal batni bukan perut matalin dalam umpamane li anna dhahra karena sak temane punggung gigir ya iku maudhi'ur rukubi nggon panggonane tunggangan itu tempat yang untuk dinaiki ya. Zaujatu utawi zaujah iku markubuz zauji tunggangane zauj. Istri itu ibaratnya ya kendaraannya seorang suami yang dinaiki ibaratnya. Maka kemudian perumpamaannya dengan menggunakan dohri, maka disebut dengan sumpah dihar. Seperti itu. Kenapa? Kok bukan hukum atau sumpah batni perut bukan, tapi kok dihar ya karena itu. Kemudian sang istri itu kan kemanfaatannya ya untuk digauli. Sementara kemudian seorang suami mengatakan kamu bagiku persis kayak ibuku. Artinya kan nggak boleh orang menggauli ibu atau adikku. Nggak boleh orang menggauli. Maka kemudian orang tersebut berarti sudah melakukan sumpah dihar. Menyerupakan. Faidah qala mongko lamun ngucap sapa zauj lahamaning zaujah. Ada seorang suami berkata kepada istri dzalika ing mengkono anti kadhri ummi anti alaya kadhri ummi. Anti alaya kadhri ummi mengatakan seperti itu. Walam yatba'hu lan orang ngetut bureni sapa suami ing kaul bitolaki kelawan tolak soro mongko bali sapa zaud iku aidan kang bali. Sora mongko dadi sapa Zaud ana iku aidan kang bali min zaujatihi saking bojone Zaud. Walazimat hulan wajib ing Zaud khina idin nalikane sora aidan apa kang wajib apa al kafaratu bayar kafarat. Kalau kemudian sudah berkata seperti itu kok tidak disusuli dengan kata-kata talak, artinya berarti seorang suami itu tetap kembali kepada istrinya. Maka baginya wajib untuk membayar kafarat. Kafaratnya apa sih? Wahya utawi kafaratnya ini iku murattabatun dan urutan kafaratnya. Wa dzakara nutur sapal musannif bayana tartibiha ing keterangan urutane kafarat. Ki musannif menerangkan ini keterangan urutan kafarat fi qaulihin dalam dawuh musannif. Wal kafaratu dari kafarate. Kafaratnya itu apa? Tebusannya apa? Satu, wal kafaratu kafaratiku itqu raqabatin merdekakake kawula. Memerdekakan hamba. Mukminatin kang mukmin, hamba perempuan yang mukmin, muslimatin kang Islam. Walau bi islami ahadi abawaiha senajan kelawan islame salah sijine bapak biyunge abdin muslim budak itu raqabah. Walau bi islami ahadi abawaiha senajan kelawan islame salah sijine bapak biyunge raqabah. Salimatin kang slamet minal uyubi saking pira-pira cacat. Jadi hamba dimerdekakan yang mukmin Islam walaupun dengan Islam salah satu keluarganya yang selamat dari cacat. Cacat al-mudirrati kang melarati, kang bahayane apa cacat, kang mengurangi, kang melarati apa uyub bila amali lawan penggawe wal kasbilan nyambut gawe. Bila amali kelawan penggawean wal kasbilan nyambut gawe. Idzararan kelawan kemelaratan atau bakalan bayinan kang pertelo, kang jelas.
selamat dari cacat-cacat yang membahayakan, yang akhirnya menjadi mengurangi pekerjaan, mengurangi untuk teman dan gawe, dan dengan cacat atau doror yang nyata. Itu yang pertama urutannya, memerdekakan budak, baik laki-laki maupun perempuan. Fa'ilam yajid, budaknya loh. Fa'ilam yajid mongko lamun to ora nemu sopal mudhahiru wong kang supaya dihar. Orang yang dihar itu tidak menemukan ar-raqabata ing budak al-madhkurata kang den tutur. Tidak ada budak ini. Perbudakan sudah dihapuskan. Bi an ajaza gambar kalau kita apa sapa mudhahir anha saking raqabah. Hisan ing dalam ketingale au sanan dalam syariate. Memang sudah nggak ada sama sekali, atau secara syar'i juga tidak ada. Terus nanti gimana? Fasya musyahra ini monggo puasa 2 bulan mutatabi'aini kang nuli-nuli karone. Maka puasa 2 bulan berturut-turut. Ayo tabarulan dan wilang apa syahrone 2 bulan bil hilali lan hilal. Walau nakoso senajan to kurang apa kulun saben suwiji minhum saking syahra ini ansalasina saking 30 apa nih yoman dinane. Jadi hitungan 2 bulan berturut-turut itu dihitung dengan hitungan hilal, dengan melihat bulan sabit. Jadi bulan hitungannya yaitu Komariah. Walaupun setiap bulannya itu ternyata kurang dari 30 hari, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah bulan itu mulai 29 hari kan mungkin bisa hilal. Ada hilal berarti ganti bulan, besoknya 29 lagi, ya bisa juga sama. Tetap bukan menggunakan hitungan miladiah Masehi, bukan, tapi Komariah. Wa yakunu lan ana apa saumuhuma muasani syahraini iku biniyatil kafarati lan niat kafarat. Memuasani 2 bulan itu ya dengan niat kafarat. Minal laili saking waktu wengi. Dari malam hari sudah niat untuk besok puasanya puasa kafarat. Wala yustaratu lan ora den syaratake apa niyatu tatabu'in, niat nuli-nuli fil ashahin dalam kaul kang ashah. Tidak ada syarat untuk niat harus terus-menerus, tidak. Yang penting niat puasa malam hari, Bapak besok saya puasa untuk kafarat. Fa'ilam yastati. Lah terus ketika mampu gimana nih? Fa'ilam yastati mongko lamun ora mampu sapa al-mudhahiru wong kang sumpah dihar. Orang yang dihar itu tidak mampu. Shauma syahrani ing puasa 2 bulan. Awalam yastati atau orang mampu sapa mudhahir tatabu'ahuma ing nuli-nuline syahra ini. Ketika tidak mampu untuk puasa 2 bulan atau tidak mampu untuk terus-menerus dalam waktu 2 bulan, maka bagaimana? Fa'it'amu sittina mongko aweh panganan ing wong swidak apa nih miskinan, wong miskine au fakiran atau wong fakire. Maka berikan makan terhadap 60 orang miskin atau fakir. Kullu miskinin utai saben-saben wong miskin siji au fakirin atau wong fakir siji mudun iku mudun. Kullu miskin utai saben-saben wong miskin siji au fakirin siji iku mudun sak mud, 1 mud. Min jinsil habbi saking jenis wiji al-mukhraji kang den tokake fi zakatil fitri dan zakat fitrah. Dalam jenis biji-bijian yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Artinya makanan pokok berarti. Wahina idzin lan dalam naikana yang min jinsil hubbil mukhraj fi zakatil fitri fayakunu mongko ana apa mud iku min ghalibi quti baladil mukaffiri saking lumrahe makanan pokok negarane wong kang bayar kafarat. Saking lumrahe makanan pokok negarane wong kang bayar kafarat. Dari umumnya makanan pokok daerah orang yang membayar kafarat itu. Contohnya apa? Kaburin kayak gandum, wasyairin dan syair, gandum cantel yang masih ada tangkainya. Ladakikin duduk lepung, bukan sudah tepung, wasawikin lan sawik, bubur sawik. Apa namanya? Kalau mungkin di sini ya yang untuk hungwe itu. Dari tepung pohon apa itu yang jadi hungwe, itu beda, itu bukan makanan pokok. Wa idza ajazala likane apes sawal mukafiru wong kang bayar kafarat anil khisali saking pekerti asalati kang telu, tidak mampu tiga-tiganya.
untuk memberikan budak yang nggak mampu, untuk puasa 2 bulan yang nggak mampu, memberikan makan orang 60 orang, ya tidak mampu pula. Gimana itu? Ya, astaqarat mongko tetap opal kafaratu kafarat fi dimmatihi dalam tanggungannya mukafir. Maka kafarat itu ada dalam tanggungannya orang tersebut tetap. Nah, terus faida qadara mengalami kuasa sama mukafir ketika mampu ba'da dzalika dalam bisa mengono ajaza kok suatu saat mampu katakan ala khoswatin saya tingkah siji wah pada suatu saat mampu untuk berpuasa 2 bulan ya udah fa'alaha mau ngelakoni sapa mukafir ing khoslah lakukan yang dia mampu. Walau qadara lamun to mampu sapa mukafir ala ba'diha ini sebagian khoslah kamu dita'amin kaya sak mudhe ta'am au ba'di mudin atau sebagian mud akhrajahu monggo ngetokake sapa mukafir ing ba'du. Mungkin untuk bisa memberikan tidak langsung 60 tapi hanya baru sebagian maka keluarkan. Wala yahillu lan ora halal lil mudhahiri kate wong kang sumpah dihar apa watuha mewati zaujah. Ai zaujatahu tegese ai zaujatihi tegese istrinya zauj allati dhahara kang sumpah dihar sapa zat min saking zaujah. Hatta yukafiru sehingga bayari kafarat sapa zauj bil kafarati kelan kafarat al madkurati kang ditutur. Selama orang yang sumpah dihar itu belum membayar kafarat, maka tidak halal baginya untuk menggauli istrinya. Jadi boleh menggauli istrinya setelah dia membayar kafarat. Maka usahakan kafarat itu. Maka jangan Nah, terus bagaimana kalau sumpah menyamakan itu untuk menyanjung? Wah, kamu seperti ibuku. Wah, manisnya seperti ibuku dalam hal masakannya. Itu beda. Kalau di sini memang tujuannya itu untuk menelantarkan, untuk menjadikan, untuk nanti ada tolak tapi tidak jelas sepertinya itu. Nih, nanti ada lagi ya ilah itu kan bentuk dari tolak, tihar juga sama. Nah, tapi ini memang menjadi tradisi di Arab. Kalau tradisi ini kayaknya nggak begitu berlaku. Tradisinya sini tidak seperti itu, tidak menyamakan istri dengan ibu dan sebagainya, tidak ada penyamaan seperti itu yang tujuannya nanti untuk menjadikan istri itu menjadi seseorang yang menjadi orang lain yang tujuannya nanti untuk tolak, itu tidak ada, kecuali orang-orang yang memang mungkin ahli dalam bidang fikih, dalam bidang agama, udah ngaji dan kemudian mungkin dalam posisi puncak ingat bab ini kemudian terlintas kemudian menyampaikan dalam posisi marah, kamu seperti ibuku memang udah kamu seperti, tapi niat dengan sumpah dihar ya udah berarti ketika kemudian tidak disusul ditolak maka bayar kafarat. Kalau kamu sudah saya tolak ya udah tolak selesai jatuh. Kemudian ketika disusul tolak bayar kafarat kembali menjadi istri dan boleh diwati kembali. Seperti itu untuk pertemuan malam hari ini ada 2 pasal tentang sumpah ilah dan dihar. Mudah-mudahan bisa paham dan menjadi keterangan yang barokah. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliqah wal khatimi lima sabaqah nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.